saya sendiri berpendapat bahwa penegakan di Ditjen Pajak, Ditjen Cukai, di Kementerian Keuangan ini harus benar-benar momentum untuk pembersihan. Dan saya sendiri melihatnya bahwa Kementerian Keuangan ini sudah gagal. Sri Mulyani sudah gagal. Apa yang kita banggakan dari Sri Mulyani sekarang? Rasio pajak turun, terus apalagi? Ekonomi, kemiskinan turun dan sebagainya. Kebijakan fiskal ini gagal. Jadi harusnya waktunya dia reformasi, mengundurkan diri, memberikan kepada mereka yang bisa memperbaiki. Kita ini sekarang hidup di lingkungan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, dan kejujuran itu menjadi salah satu yang luar biasa. KPK kita harapkan, kenyataannya nol besar. Oke teman-teman sekalian, bahwa banyak sekali orang-orang kaya baru atau yang kemarin kere sekarang kaya, pejabat yang kemarin biasa saja sekarang berkilau luar biasa, dan mereka memang adalah pejabat. Dan luar biasanya lagi, mereka ini ahli dan bisa menyembunyikan itu di mana saja. Contohnya Rafael ini, 56 itu yang terhitung, yang tidak terhitung berapa, luar biasa. Dan kemudian di atasnya lagi ratusan triliun juga diambil oleh dia. Ini adalah bagian kecil yang menyakitkan. Jadi saya sebetulnya meskipun tidak mendukung tidak membayar pajak, karena nanti kalau kita nggak bayar pajak, kita nggak bisa terus jalan misalnya. Nggak bayar PPN 11% aja kita sudah susah itu. Artinya pemerintah sudah punya sistem. Tetapi kenapa, sorry saya sebut maling ini masih juga dengan gampang mencuri. Itu memang maling biasa. Belum lagi kemudian kita sebut oligarki lah, yang dengan yang kalau kita sebut ya maling kakapnya juga luar biasa. Saya bukan tidak senang, tapi saya juga tidak sakit hati dengan itu. Tapi kok gampang banget gitu loh jadi maling di sini ini. Kalau kita lihat dari orang Dirjen Pajak, Ditjen Pajak, Direktorat Pajak. Jadi kalau kita lihat ya mereka sangat mudah menyembunyikan itu. Gampang banget gitu ya. Karena nggak ada pemeriksaan, sudah sama-sama tahu kan. TST. Yang meriksa biasanya harta kekayaan kita siapa? Yang dipertanyakan kan biasanya pajak. Pajak menanyakan, ini Anda mempunyai ini dari mana? Aset Anda. Ya, itu kalau yang kelihatan aset. Dan mereka tahu bahwa ini ada kekayaan-kekayaan yang mungkin tidak dilaporkan, dan mereka saling tahu sehingga mereka tidak memeriksa lagi, sehingga saling melindungi. Ya. Kalau yang lain, orang lain mungkin langsung diperiksa pajak, dan pajak ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa karena pungutan pajak itu adalah pungutan wajib melalui undang-undang. Betul. Berdasarkan undang-undang. Jadi kekuasaan mereka luar biasa sekali. Jadi kalau yang tadi kita mau imbau atau apapun itu tidak pengaruh. Oh, kita tidak perlu bayar pajak, nggak bisa. Karena undang-undang mengatakan bahwa pajak itu harus dibayar, dan kalau tidak dibayar ada sanksinya. Jadi itu hanya sebagai emosional saja. Apa yang terbaik kita lakukan. Nah, jadi waktu dia begitu, dia mengatakan bahwa kekuasaannya sangat besar, inilah yang menjadi masalah. Mereka kekuasaan besar itu kalau disalahgunakan bisa menjadi intimidasi terhadap wajib pajak. Yang benar pun bisa dibilang salah. Oke, saya berikan aja namanya surat ketetapan pajak ya. Surat ketetapan pajak, Anda kurang bayar misalkan 100 juta. Kita bisa apa sebagai pengusaha? Harus bayar. Kita harus bayar, naik banding. Kalau enggak ya berarti kita harus ke pengadilan.
Kalau pengadilan mereka itu salah, apa sanksinya? Tidak ada. Ya, artinya kan kita ini sekarang hidup di lingkungan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Dan kejujuran itu menjadi salah satu yang luar biasa. KPK kita harapkan. Kenyataannya? Nol besar. Dengan adanya Undang-Undang 2019 itu, yang tahun 2019, KPK itu kan sudah dilemahkan, sudah dilumpuhkan. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah indeks korupsi kita dari 40 turun ke 34. Itu udah jelas itu korelasinya. Dan korelasinya satu lagi apa? Kemiskinan bertambah. Dengan uang dikorupsi dan sebagainya itu ya berarti tidak ada cukup uang untuk membantu masyarakat kelompok menengah dan kecil itu. Oleh karena itu, pajak itu harus benar-benar orang yang mempunyai integritas. Jadi orang yang benar harus dikatakan benar, wajib pajak yang benar harus dikatakan benar, tidak boleh ada intimidasi apapun. Yang kedua, tidak boleh ada negosiasi antara kalau mereka harus bayar 926 miliar, ya harus bayar 926 miliar. Tidak boleh negosiasi 300 miliar, 600 miliarnya dibagi-bagi gitu kan. Bukan datanya dihilangkan satu truk dia dibuat kabur gitu kan. Jadi itulah sebetulnya ini aparat pajak ini, petugas pajak ini adalah orang yang benar-benar mempunyai integritas tinggi. Jadi kalau kita lihat Kementerian Keuangan ini adalah sudah gagal total. Dia berapa banyak janji yang sudah diinikan, tetapi kita tahu di depan mata dia bahwa kehidupan dengan bergaya hedon itu sudah menjadi budaya di sana. Sampai dibikin yang namanya klub moge, yaitu blasting rider, ya kan? Dan itu udah diketahui juga gitu. Kan harusnya sudah bisa dilihat itu bagaimana. Apakah mereka yang ada di klub itu adalah semuanya memang mampu atau membiayai untuk itu ya, untuk mereka punya gaya hidup itu. Itu bagaimana? Tidak berharap mereka menjadi malaikat dan tidak berharap mereka menjadi manusia yang masuk semuanya masuk surga. Tapi itulah manusia, cari jujur aja susah gitu kan ya. Di dalam sistem ini saya lihat sendiri ya Bung Lutfi, bahwa kita ini bukannya mengharapkan, tetapi ini adalah kewajiban. Kewajiban ini harus dijalankan seperti itu. Tapi masalahnya sistem di kita ini semuanya tidak berjalan. Ya, KPK yang bisa itu tidak berjalan juga gitu. Yang harusnya menangani ini tidak berjalan. Itjen yang harusnya menangani ini tidak berjalan. Kan belum lama ini keluar surat dari pegawai pajak yang sampai di Jumat kemarin dia dipanggil oleh Kementerian Keuangan, oleh Itjen, lalu mengatakan ya kita juga buntu. Padahal itu jelas ruginya katanya triliunan rupiah. Bukan masalah dia pribadi. Tetapi masalah negara ini dirugikan triliunan rupiah. Kenapa tidak ditindak? Dia sampai bilang, apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani, apakah memang melindungi itu atau tidak? Kenapa tidak menjalankan ini? Sudah 2 tahun saya punya surat tidak ditindaklanjuti. Sedangkan begitu Rafael Alun langsung ditindaklanjuti, langsung diberhentikan dan sebagainya. Nah itu yang membuat dia itu kecewa dan sampai dia memviralkan surat itu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini tidak hanya satu, ini hanya puncak gunung es yang terendam di bawahnya lebih besar. Itu sangat besar sekali. Dan saya sendiri berpendapat bahwa penegakan di Ditjen Pajak, Ditjen Cukai, di Kementerian Keuangan ini harus benar-benar momentum untuk pembersihan. Dan saya sendiri melihatnya bahwa Kementerian Keuangan ini sudah gagal. Sri Mulyani sudah gagal. Apa yang kita banggakan dari Sri Mulyani sekarang? Rasio pajak turun, terus apalagi? Ekonomi, kemiskinan turun dan sebagainya. Kebijakan fiskal ini gagal. Jadi harusnya waktunya dia reformasi. Mengundurkan diri, memberikan kepada mereka yang bisa memperbaiki. Gitu. Saya juga
mencari orang yang memperbaiki susah juga, karena harta itu enak. Harta itu enak, memang sulit untuk kita bisa benar-benar menegakkan apa yang seharusnya ya, dedikasi. Tapi kalau kita lihat, ini pada tahun 80-an kepolisian Hong Kong itu sangat korup sekali. Tapi akhirnya dengan KPK yang begitu baik, baru mereka bisa menjadi suatu institusi yang sangat bersih sekali. Sekarang ya. Ya. Artinya apa? Sebetulnya kalau KPK kita tidak dilemahkan, kemungkinan besar KPK ini bisa menjadi suatu harapan penegakan keadilan. Kita ngomong soal Departemen Keuangan, ada yang berhubungan dengan negara, BUMN. BUMN sudah rugi tetap aja di bridging dan segala macam, akhirnya luar biasa juga. Apakah ini bagian dari kesalahan-kesalahan yang mungkin nanti akan meletus? Kalau kita lihat hampir di semua kementerian ini banyak kesalahan-kesalahannya. Ini kita baru bicara mengenai BUMN, Kementerian Keuangan. Bagaimana Kementerian Perdagangan yang lagi ini sudah tertangkap. Bagaimana Kementerian di Pertanian dan sebagainya gitu. Ini banyak bisa dibongkar semuanya. Oke, kita ke BUMN. Ini Kementerian BUMN ini sesuatu yang kondisinya juga sangat parah. Begini, modal dari BUMN itu diambil dari utang. Nah, banyak yang nggak tahu kan. Modal dari BUMN itu diambil dari utang. Oke. Jadi mereka itu tinggal seenaknya saja. Begitu mereka bilang, oh kita perlu duit untuk bailout Jiwasraya, untuk bailout Asabri, mereka bilang nggak bubarkan. Oke, kita tambahkan duit. Dan itu memang yang terjadi kan? Iya. Diambilin dari utang. Lalu sekarang apa? Mengatakan Jiwasraya masih perlu lagi 3 triliun. Sudah di bailout sampai sekian puluhan triliun. Masih perlu lagi sekarang. Jiwasraya, Asabri, Garuda, bailout juga. Nah, sekarang BUMN ini dijadikan benar-benar alat untuk membagi-bagi kekuasaan. Komisarisnya, komisaris, dan kita juga tahu berapa rangkap jabatan yang dari eselon 1 di Kementerian Keuangan menjadi ada yang komisaris di BNI, komisaris di Pertamina. Padahal itu undang-undang tidak membolehkan. Padahal undang-undang itu tidak membolehkan. Tapi mereka tidak, banyak sekali yang undang-undang tidak membolehkan, ditabrak terus semuanya. Tapi gitu. Apakah ini juga berkaitan dengan kelangsungan menjelang pemilu ya kira-kira? Oh enggak, ini sudah dari awal. Oh gitu ya? Iya, ini sudah memang sistem pemerintahannya aja yang memang begitu. Pak Jokowi membiarkan Pak Erik jadi ketua PSSI yang dibiayai oleh RAPBN juga segala macam. Nah itu kan tidak boleh juga. Iya, harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh, tetapi juga didiamkan juga. Dan Pak Erik kemarin tidak boleh ada rame-rame di UGM untuk pemberian Doktor Honoris Causa. Brawijaya. Kapan hari kemarin dia dapat dari Brawijaya. Yang di demo banyak orang. Kekuasaan selalu cenderung rakus dan menindas. Harusnya tidak begitu. Saya kurang setuju dengan begitu. Harusnya tidak begitu. Tetapi kalau tidak untuk beberapa orang ini iya gitu. Jadi kita lihat bahwa presiden sebelumnya nggak terlalu begitulah. Ya ini vulgar sekali gitu kan. Presiden sebelumnya nggak begitu. Rangkap jabatan kalau nggak boleh ya diikuti, tidak boleh gitu. Kayak nggak ada orang aja. Sekarang ini masalahnya lagi begini, bola ini saya mempelajari yang namanya ada Financial Action Task Force, yaitu mengenai lembaga institusi yang untuk menyelidiki pencegahan pencucian uang. Salah satu pencucian uang yang paling besar adalah di sepak bola, di dunia sepak bola. Nah,
Di sini jangan sampai juga begitu ada Erik Ketua Umum PSSI dikhawatirkan bahwa nanti BUMN disuruh juga sponsor. Kan kayak gitu sudah biasa aja. Sponsor ini karena yang minta BUMN. Seperti Mandalika, Iya, ya kan? betul. Begitu. Nah ini kan yang sebetulnya diharapkan tidak terjadi, maka tidak boleh ada rangkap jabatan. Dengan ada rangkap jabatan ini, berarti potensi terjadi itu kan sangat besar sekali. Pola pikirnya benar, yang tidak bisa adalah menjalankannya tidak bisa tidak melakukan itu. Nah, ini harusnya adalah DPR. Ini kan harusnya DPR yang mengawasi. Tapi masalahnya sistem kita ini sudah ruwet. Berarti DPR kita itu lemah banget ya? Ya bukan hanya lemah, menjadi satu kesatuan. Ini sudah menjadi, kalau saya lihat sudah menjadi satu kesatuan. Semua kesalahan kan didiamkan saja. Apa DPR tidak tahu? Tahu pasti. Tapi memang ada pembiaran kesalahan ini. Apalagi sekarang Pak Erik kesana kemari, kita untung, belum pernah kita untung sekian banyak BUMN gitu kan. Semoga seharusnya narasi-narasi seperti pencitraan itu tidak perlu dilakukan. Begini, pokok BUMN ini memang saat ini untung. Sangat untung sekali. Karena apa? Terutama keuntungan itu dari Pertamina. Coba Pak Erik buka. Kalau dari sekian kita buka BUMN mana saja yang untung besar. Pertama adalah Pertamina. Karena Pertamina dengan ada harga harganya naik. Harga minyak mentah. Nah dia naik, dia untung besar, memang. Tapi yang lainnya, bagaimana dengan karya-karya? Bagaimana dengan waskita karya yang tidak bisa itu? Nah, itu kan yang harus semuanya kita lihat. Jangan dibilang bahwa ini adalah sejarah dan sebagainya ya, bahwa ini sangat besar sekali untungnya gitu. Kita lihat beberapa ada untung ini bukan karena kerjaan Anda kok. Ini untung karena Anda mendapatkan, kita diberkahi dengan harga itu, bahwa dengan harga komoditas naik, dengan harga minyak mentah naik, Pertamina. Tetapi apa yang terjadi? Pertamina kinerjanya bagus, harganya naik, harga minyak mentah naik, dia punya kinerja bagus, tetapi di lain pihak masyarakat dimiskinkan dengan kenaikan harga BBM. Jadi kita harus melihat semuanya balance gitu. Jadi saya pun bisa jadi menteri kalau begitu, tidak perlu pinter-pinter banget. Wah, sekarang ini yang penting adalah nurut. Baik teman-teman sekalian, menarik sebetulnya dan tidak cukup. Saya tadi berasumsi bahwa kita bisa akan menggunakan serial tentang melihat atau membahas kementerian satu persatu. Nanti akan kita undang Pak Antoni lagi, blejetin kita. Misalnya Kementerian Perdagangan, mana surplusnya, mana kurangnya. Ini bersama saya dan Pak Antoni Budiawan. Saya kira begitu. Teman-teman, terima kasih semua. Salam untuk keluarga dan sehat selalu.